Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Wina Messi Capsalima Yunisi Putri dari kelas 1A. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi biokimia darah. Pengertian darah. Darah adalah cairan yang berisi sejumlah sel yang beredar dalam sistem pembuluh darah. Darah terdiri dari unsur padat, yaitu butiran darah merah, sel darah putih, dan trombositnya yang terdapat dalam medium cair, yaitu plasma darah. Harrow B. et al. 1962. Selanjutnya, komposisi darah. Darah terdiri daripada beberapa jenis korpuskula yang membentuk 45% bagian dari darah. Angka ini dinyatakan dalam nilai hematokrit atau volume sel darah merah yang dipadatkan yang berkisar antara 40-47. Bagian 55% yang lain berupa cairan kekuningan yang membentuk medium cairan darah yang disebut plasma darah. Komposisi darah terdiri dari yang pertama, korpuskula darah. Korpuskula darah terdiri dari sel darah merah atau eritrosit sekitar 99%. Yang kedua, eritrosit. Eritrosit mengandung protein yang disebut hemoglobin dan berfungsi untuk mengantarkan oksigen dan paru-paru ke seluruh organ dan jantung. Yang ketiga, trombosit. Trombosit memiliki fungsi menghentikan pendarahan ketika terjadi pendarahan pada luka atau kerusakan pembuluh darah. Trombosit kondisi normal berjumlah 150.000 hingga 450.000 sel per mikroliter darah. Yang keempat, leukosit atau sel darah putih. Leukosit adalah bagian terpenting dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan antibodi yang dapat melawan virus, jamur, bakteri, dan parasit. Selanjutnya, fungsi darah dalam tubuh, yaitu mengangkut oksigen, mengedarkan sari makanan, mengedarkan hormon, menyerang kuman dan bakteri yang masuk, menyembuhkan luka, membawa sisa oksidasi sel tubuh, sebagai pengatur suhu tubuh, membuang zat-zat sisa metabolisme sel atau ekskresi, memendam bibit penyakit, mengedarkan air ke seluruh tubuh, dan mengedarkan enzim-enzim ke seluruh tubuh. Selanjutnya, penyakit yang berkaitan dengan darah. Yang pertama, anemia. Anemia adalah suatu kondisi rendahnya kadar Hb dibandingkan dengan kadar normal yang menunjukkan kurangnya sel darah merah yang bersirkulasi. Akibatnya, jumlah oksigen yang diangkut ke jaringan tubuh berkurang. Yang kedua, leukemia. Leukemia merupakan penyakit akibat terjadinya proliferasi atau pertumbuhan sel imatur, sel leukosit yang abnormal dan ganas, serta sering disertai adanya leukosit dengan jumlah yang berlebihan. Yang ketiga, hemofilia. Hemofilia adalah gangguan produksi faktor pembekuan yang diturunkan. Gejalanya termasuk munculnya banyak memar besar atau dalam, nyeri dan pembengkakan sendi, pendarahan yang tidak jelas penyebabnya, dan terdapat darah dalam urin atau tinja. Yang keempat, ada talasemia. Talasemia adalah penyakit genetik atau keturunan yang menyerang sel darah merah sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan rapuh. Talasemia dibagi menjadi dua, yaitu talasemia mayor dan talasemia triad atau minor. Proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah atau koagulasi adalah proses kompleks di mana darah membentuk gumpalan atau bekuan darah guna menutup dan memulihkan luka serta menghentikan pendarahan. Proses pembekuan darah terdapat 3 fase. Fase pertama, proses pembekuan darah manusia adalah pembekuan agregat pada trombosit sehingga menghentikan proses pendarahan sementara. Pada tempat luka tersebut, nantinya trombosit akan mengikat kolagen pada tempat terjadinya luka di dalam pembuluh darah dan juga nantinya diaktifkan oleh trombin yang terbentuk di dalam kaskade saat peristiwa koagulasi pada tempat yang sama. Pada saat pengaktifan ini, trombosit akan mengalami perubahan bentuk karena
bantuan dari zat fibrinogen dalam darah yang kemudian menjadikan trombosit menyumbat pembuluh darah yang robek tersebut. Fase kedua, proses pembekuan darah selanjutnya adalah pembentukan jaring fibrin yang terikat dengan trombosit secara agregat sehingga menimbulkan sumbatan yang lebih stabil lagi dibandingkan dengan sumbatan yang pertama. Fase ketiga, proses pembekuan selanjutnya yakni terjadi pelarutan baik secara pasial atau agregat pada hemastosis yang dilakukan oleh plasmin sehingga akan membuat penyumbatan menjadi lebih kuat lagi dibandingkan yang sudah terjadi sebelumnya. Terima kasih, semoga materi kali ini yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.